Halo Bening, sehat Bening? Halo Omar, sehat Omar? Halo Omar, Bening? Ada ini? Sehat adik-adik? Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Kita tunggu 3 menit lagi. Nanti 3 menit lagi kita mulai kelasnya. Kita tunggu 2 menit lagi ya, adik. Ada nggak nih? Halo Bening? Omar? Halo? Halo Omar? Bening? Halo Bening? Omar? Ada nggak nih? Halo Anip Rahman? Halo Kak, Sehat Anip? sehat. Sehat ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya. Omar? Omar ada nggak nih Omar? Bening? Halo, Sehat Omar? Omar bening itu teh. Sehat. Ya tunggu 1 menit lagi ya, adik. Nanti 1 menit lagi kita mulai. agak kenyang habis makan malam. Makan malam, makan apa? Mau makan ayam. Makan ayam. Wih, enak tuh. Kita tunggu ya ntar ya. Hmm.
Iya, dari kita mulai aja ya kelas kita hari ini. Dari on cam ya, Bening, Omar, Hanif, on cam biar kelihatan wajahnya. Oke, kita mulai kelas kita hari ini. Terima kasih kakak ucapkan untuk adik-adik yang sudah hadir di kelas hari ini ya. Ada Omar, ada Bening, dan Hani Rahman ya. Hari ini kita akan melanjutkan kursus Python kita ya. Hari ini kita akan masuk ke modul ke-6 pelajaran pertama ya. Kita akan masuk ke modul ke-6 pelajaran pertama. Kita share screen dulu ya. Sebentar. Share screen kakak kelihatan? Omar? Bening? Bening mana nih, Bening? Bisa. Kelihatan Sorry, Omar? Sir. Share Baru screen dulu? dari toilet. Oh ya. Kelihatan share screen kakak? Bening? Omar? Ada Iya. berapa? Kelihatan ya? Ada di on cam ya, on cam. Biar kelihatan wajahnya. Biar kakak nggak kayak ngomong sendiri. Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul ke-6. Ya, pelajaran pertama. Judulnya hari ini adalah membuat game menggunakan Pygame. Ya, kita akan membahas tentang dasar dari Pygame. Ya. Nah, hari ini kita akan mulai dengan mendiskusi tentang membuat game. Ya, sini ceritanya. Ya, Pro Team memutuskan untuk membuat beberapa game interaktif ya sebagai produk komersial sendiri. Nah, sini ada contoh referensi game ya yang akan kita buat ke depannya. Itu adalah game retro namanya Arkanoid. Nah, gamenya nanti contohnya seperti ini. Arkanoid ini akan menjadi salah satu proyek akhir kita nanti ya mungkin. Nah, apa yang harus kita ketahui untuk membuatnya ya? Apa aja yang harus kita ketahui atau kita pahami untuk membuat game seperti ini ya? Nah, untuk membuat game Arkanoid, yang pertama kita harus isi latar belakang dengan warna atau gambar ya. Setelah itu yang kedua, kemampuan untuk mengontrol sprite menggunakan keyboard ya. Sprite-nya itu kan tadi yang ini ya papan. Yang papannya sama bola ya. Ada banyak sih. Yang musuhnya itu juga sprite juga ya. Terus hadirnya objek sprite monster ya dan sprite bola dan platform. Yang keempat, nah player kalah jika bola berakhir di belakang platform. Jadi bolanya itu ke belakang platform yang papan tadi. Nah, persyaratan ini kan banyak digunakan di banyak game. Nah, gimana kita bisa mengimplementasikannya di Python? Ya, di sini kita harus mengunduh file, ya, karena di sini kan ada isi latar belakang dengan warna atau gambar. Ya, berarti kita harus mengunduh file dan memasangnya. Terus juga kita akan menangani event keyboard, ya, karena kita akan mengontrol sprite menggunakan keyboard. Terus kita akan ada deteksi tabrakan, ya, karena tadi kan ketika menabrak musuh, musuhnya hilang. Terus ketika player ada di belakang platform, player kalah. Nah, itu berarti nanti harus ada deteksi tabrakan. Nah, apakah kita harus menulis lagi metode kita sendiri untuk tabrakan? Ya. Nah, hampir semua objek berukuran berbeda. Di sini juga tadi objeknya beda-beda ukurannya ya. Sedangkan ya, di modul turtle ya, yang sudah kita pelajari, modul turtle itu bekerja untuk objek grafis dan modul turtle itu semuanya berukuran sama ya dan tidak bisa diberi gambar ya. Nah, gimana caranya kita bisa mengimplementasikan persyaratan tadi ya? Nah, untuk mengimplementasikan persyaratan yang seperti ini, ya, ada library spesial di dalam Python. Namanya pygame, ya. Nah, dengan kita sudah mempelajari OOP dan pygame, ya, kita bisa menyelesaikan.
pesanan untuk pembuatan game tadi. Ya, kita oke sudah belajar sebelumnya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tentang P-game. Ya. Nah, terus ini ya, pesanan pertama kita itu adalah game tanya jawab. Ya, kalau yang tadi kan game Arkano itu nanti itu mungkin di tugas akhir. Ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat game tanya jawab. Ya, game menarik yang memberikan pasangan acak dari pertanyaan dan jawaban. Nah, nanti di dalam gamenya ini, setiap kita mengklik tombol Q, ya, dia akan menampilkan pertanyaan acak. Setiap kita mengklik tombol A, dia akan menampilkan jawaban acak. Ya, memang gamenya ini kalau misalnya kita hanya klik Q dan A aja terlihat sederhana, tapi kita untuk membuatnya itu kita butuh kerja ya untuk membuat area segi empat, teks dan event keyboard. Ya, jadi memang terlihat sederhana, tapi kita ya agak sedikit harus berusaha lebih ya untuk membuat seperti ini, walaupun kelihatannya sederhana. Nah, tujuan dari game ini adalah menampilkan pasangan tanya jawab dengan permintaan pengguna. Ya, persyaratan gamenya ketika game mulai, area segi empat dengan kata pertanyaan dan jawaban harus muncul. Terus ketika kita memencet tombol Q, pertanyaan diacak. Ya, yang akan tampil di blok pertama. Terus ketika kita memencet tombol A, jawaban acak ditampilkan di blok kedua. Ya, jadi kalau misalnya sederhananya nanti akan ada tiga pertanyaan dan tiga jawaban. Jadi setiap kita klik tombol Q, pertanyaan berganti. Setiap kita klik tombol A, jawabannya ganti. Ya. Jadi tujuan hari ini kita akan pelajari penggunaan dasar pembuatan game menggunakan P-Game. Ya. Hari ini kita akan eksplorasi guna dari fungsi dari library P-Game untuk membuat loop game, terus mempelajari cara menangani event keyboard menggunakan P-game dan memprogram game tanya jawab pertama kita. Ya, kita akan awali dengan brainstorming membuat game menggunakan P-game. Ya, jadi P-game ini adalah library yang digunakan untuk membuat game di Python. Ya, sebelumnya kan kita hanya mempelajari beberapa library standar yang ada di Python. Ya, nah ini adalah game yang di apa library yang digunakan untuk khusus membuat game. P-game memiliki modul dengan alat-alat yang sudah siap. Ya, kalau misalnya kita mau buat game untuk menangani event dalam game, untuk menangani event eksternal, untuk mengatur game, time, ya, mengatur waktu game, mengatur interface game dan efek suara dan banyak lagi. Ya, nah untuk memanggil modul ini, ya, library ini kita gunakan import P-game. Ya, jadi nanti dia semua fitur yang ada di dalam library P-game ini nanti bisa kita gunakan. Ya, nah sebelumnya kan kita sudah belajar tentang konsep berhubungan dengan game ya. Ada sprite, skin, dan loop game. Ya. Nah, di sini kira-kira adik-adik yang mana saja yang merupakan sprite di dalam screenshot game ini? Ada yang bisa jawab? Yang mana yang merupakan sprite? Hanif, Bening, Omar, ada Jason, Jason. Sehat Jason? Mana nih Jason? Ya. Kira-kira adik-adik dari tampilan ini yang mana saja yang merupakan sprite? Ada yang bisa jawab? Hmm? Ya, dari tampilan ini ya, kotak biru ya, ini bisa disebut sebagai sprite ya. Kenapa? Karena teks juga bisa menjadi sprite tersendiri. Ya, ini jadi area segi empat dengan teks ini bisa disebut sprite. Terus skinnya gimana? Scannya ini layar putihnya ya. Scannya itu layar putih. Scan adalah latar belakang dari game, di mana objek terletak. Sprite adalah objek game, manapun yang terlepas dari skin. Ya, jadi skin itu yang putih, sprite ini yang kotak biru ini dengan ada teksnya. Ya. Nah, untuk membuat gamenya nanti kita akan menggunakan loop. Ya. Loop game adalah siklus di mana hal-hal beruntun terjadi pada setiap tahap. Ya. Ini nanti jadi gamenya seperti ini. Ya. Nanti dia hitung waktunya. Nah, jadi kita harus cari mana jawaban dan
soal yang sesuai. Jadi nanti penanganan analisis event, terus penggambaran latar belakang dan sprite baru waktu dihitung. Nah, apa yang terjadi di loop game tanya jawab? Ya, nanti game akan memperbarui skin untuk menampilkan perubahan. Ya. Terus dia akan mengenali event keyboard. Ya, karena untuk soal nanti kita harus klik Q, untuk jawaban kita klik A. Nah, ini jika dibutuhkan, menggambar ulang blok dengan teks. Terus nanti waktu dihitung untuk berubah frame. Ya, nih. Nanti tampilan gamenya situ tuh. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita belajar ya, titik awal dari turtle itu kan di 0,0 di layar ya, X dan Y, tapi dia di tengah. Nah, kalau di P-game, titik awalnya itu dia terletak di sudut kiri atas jendela developer. Ya, di sudut kiri atas jendela. Nah, nanti developer menentukan ukuran jendelanya berapa. Ya, jadi titik awalnya itu dari sudut kiri atas. Nanti baru kita bisa tentukan kita mau jendelanya berapa pixel. Ya. Misalnya 500 kali 500. Nah, apa yang harus kita ketahui ya untuk membuat skin seperti ini? Ya. Untuk membuat skin seperti itu ya, yang pertama kita harus tahu ada perintah namanya pgame.init. Ya, pgame.init ini dia akan menyalakan kemampuan untuk menggunakan perintah pgame. Ya, jadi nanti di codingnya harus ada pgame.init. Baru setelah itu ada jendela sama dengan pgame.display.setMode. Nah, ini kita akan mengatur ukuran layarnya itu dengan menggunakan ini ya. pgame.display.setMode. Baru nanti kita tulis berapa ukuran pixelnya yang mau kita gunakan. Ya, membuat jendela dengan ukuran sebagai berikut, lebar, tinggi. Berarti yang ukuran angka yang pertama itu lebar, angka yang kedua itu tinggi. Terus ada jendela dot fill. Nah, ini untuk mengisi warna, ya, latar belakang yang akan digunakan di skin, ya. Nah, untuk menggunakan warna kita akan menggunakan warna apa? Kalau yang sebelumnya di Turtle kita bisa gunakan teks ya, blue, black dan lain-lain. Kalau di sini di P-Game kita menggunakan palet RGB, ya. Nah, kita mendapatkan warna palet dengan mencampur warna merah, hijau dan biru. Nah, kalau nggak ada warna itu warnanya hitam. Kalau ada warna terus warnanya terlalu cerah antar gabungan tiga warna itu jadinya warna putih, ya. Nih. Nah, nanti kita untuk mencari warna kita bisa ke kalkulator warna RGB ini kita coba ya. Ada websitenya nih. Nah, ya nih. Kalkulator warna RGB. Misalnya ada di warna apa? Nanti kita geser-geser aja nih. Kita mau geser. Nih, ya. Kalau misalnya merah dan hijau digabung nanti jadi kuning. Kalau tambah biru, nah ini, ya. Semuanya ada di paling pojok ya. Paling ujung itu jadi putih. Nah, tinggal kita cari warnanya apa nih. Kita mau warna apa? Kalau misalnya kita mau warna merah, digeser ke sini. Yang biru juga geser ke sini. Nah, ini jadi merah. Terus kita mau warna biru. Ini geser nol. Yang greennya nol. Terus birunya naikin. Itu warna biru. Berarti cari warna yang lain nah, gimana? Kita gabungin aja, kita campur. Ya, kita maunya gimana? Ini warna ungu. Berarti merah campur biru. Ini jadi warna ungu. Kalau Sepkan kakak kelihatannya. Ini nanti linknya kakak kirim chat Zoom ya. Kalkulator RGB. Nanti adik untuk cari warnanya adik bisa gunakan ini. Ya. Nah, biru sama hijau jadi apa? Jadi Tosca ya. Hijau sama kuning, hijau sama merah jadinya kuning. Tuh, ya. Hijau sama merah jadinya kuning. Merah sama biru jadinya pink. Ya. Biru sama hijau jadinya ya hijau Tosca. Nah, nanti untuk cari warnanya adik bisa gunakan kalkulator. Ya. Nih. Nah, nanti
Nilai yang digunakan itu nanti yang ada di sini, ya. Tiga nilai yang ada di sini nanti itu yang akan digunakan di kodenya, ya. Nah, nih, ya. Back dia mau warna apa? Nah, dia menggunakan warna 255, 255, 255. Berarti warna apa? Warna putih gitu ya. Karena semuanya terang. Merahnya terang, hijaunya terang, birunya terang. Jadinya warna putih. Nah, nanti warnanya dimasukin ke situ, ya. Baru nanti ada untuk apa mengatur ukuran layarnya nih, dia pakai MW ya. MW Pgame Display Set Mode terus MW.fill back, ya. Dia isi warnanya seperti itu, ya. Nah, ketika dijalankan, ya, nanti kalau misalnya kita langsung jalankan seperti ini, ya, nanti dia hanya muncul sebentar, setelah itu udah hilang lagi, ya. Nah, jadi untuk dia bisa terus muncul, maka kita harus memiliki loop, ya, karena programnya di sini nggak ada loopnya. Jadi biar dia muncul terus, kita harus pakai loop, ya. Nah, untuk membuat loopnya seperti ini nanti, ya. Tampilan latar belakang warna, apakah game tetap berjalan, ya? Kalau iya, dia akan mengulang skin. Sudah shutdown, ditekan. Sudahkah shutdown ditekan? Kalau shutdownnya ditekan, dia akan matikan program. Kalau shutdownnya belum ditekan, dia akan tampilkan terus, ya, warna latar belakangnya. Itu, ya. Terus warna bisa dipasang menggunakan palet RGB, ya, nih tadi. Ada jendela, membuat jendela dengan ukuran sebagai berikut. Terus ada fill. Nah, nanti kita akan atur waktunya, ya. Ada pgame.display.update ini untuk memperbarui konten jendela game, ya. Tadi kan untuk warna jendela.fill. Terus ada jam pgame.time.clock. Ini untuk membuat timer, ya. Terus ada jam.tick, ya. Ini dia akan memasang refresh rate skin menjadi 40 frame per second, ya. Jadi dia akan buat si skinnya tuh refresh rate-nya 40 FPS, ya. 40 frame per second. Ini perintah-perintah yang harus kita ketahui, ya. Pgame.display.update itu untuk memperbarui konten jendela game. Pgame.time.clock itu untuk membuat timer, ya. Jendela.fill warnanya itu pakai RGB, ya. Itu untuk isi warna. Terus pgame.display.setMode itu untuk ngatur ukuran. Nah, nanti, ya, latar belakangnya itu kita isi di sini, mengisi dengan warna, mengisi skin dengan warna. Ya, nanti di awal kan nyambungkan modul pgame, membuat objek skin, baru mengisi skin dengan warna. Nah, nanti kita bisa atur warnanya jadi putih. Terus buat buat timer game, baru nanti ada loop game, ya. Dia akan masang frame rate-nya 40 frame per second, baru memperbarui screen, ya. Nah, terus kita akan membuat dan menempatkan sprite, ya. Nah, di sini ada cara yang berbeda untuk membuat sprite, ya. Nah, di sini sprite-nya itu kita gunakan segi empat dengan teks, ya. Jadi kalau misalnya di sebelumnya kita buat sprite-nya itu dengan turtle, kalau ini kita bisa buat sprite-nya itu dengan segi empat dan table, ada tulisannya, ya. Nah, di sini nanti ada instansinya text area, ya. Nah, nanti semuanya fungsionalitasnya dikumpulkan di text area. Nah, untuk membuat area segi empat tadi, ya, kita bisa gunakan perintah rectangle, ya. Pgame.rect, ya. Pgame.rectangle. Nah, nanti dia akan tentukan titik X dan Y-nya, terus width dan height, ya. Tinggi dan lebarnya. Lebar dan tingginya. X dan Y-nya ini dimulai dari sudut kiri atas, ya, kalau di Pgame. Baru setelah itu nanti ada pgame.draw.rect. Nah, ini untuk mengisi warna ke dalam rectangle yang dibuat, ya. Nanti ada parameternya, ada MW, fill color, rectangle, ya. Ini contoh nih, ya.
pgame init, nyalakan kemampuan, terus font satu sama dengan pgame.font ya non 70. Jadi dia ini nanti akan memasang font menggunakan ukuran 70 ya. Fontnya itu default ya. Terus ukurannya 70. Terus ini ada nih, pertanyaan sama dengan font satu render. Membuat pertanyaan dengan teks digambar dengan font satu. Warna RGB-nya 255215 ya. Ini untuk merender pertanyaannya. Terus ini mw.bleed. Menampilkan teks di titik XY di jendela MW. Ya, ini nanti perintah-perintah yang kita gunakan. Nah, untuk membuat sprite teks areanya, class text areanya, ya, nih nanti gambarnya seperti ini. Ya, nanti ada class text area, baru nanti ada konstruktor dan metode. Nanti di dalam konstruktor ini kita akan membuat segi empat di titik X dengan lebar dan tinggi yang dibutuhkan. Terus kita akan mengisi segi empatnya dengan warna yang ditentukan. Nah, terus ada metode untuk menempatkan teks dan ada gambar segi empat dengan teks. Ya, jadi seperti ini. Ya, alur pembuatan sprite jawabannya. Nah, nanti scriptnya yang kita gunakan seperti ini ya, untuk membuat kelas teks areanya. Nanti kelas teks area, kita definisikan init dulu, self, nanti ada parameter X, Y, width, height, color. Ya, colornya non. Non itu berarti nanti dia gunakan warna bawaan. Terus nanti self rec, pgame rec, nanti dia pakai ini. Terus self fill color, dia gunakan color. Baru ada set text, ya. Ini untuk aku apa pengaturan teksnya, ya. Nanti di sini kita atur font size sama text color, ya. Nah, kita gunakan hitam. Hitam kan tadi ngambil dari yang di atas ya. Dia udah diisi nilai pakai nilai RGB. Terus depth draw, ya. Nah, ini untuk menggambar ini ya, memberi warna ke kotaknya, ya. pgame.draw.rect terus mw.bleed, ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa memasang font secara langsung dan menggambarkan teks yang diinginkan. Nah, kalau di sini, ya, teks ditampilkan sesuai dengan koordinat dari segi 4, tapi digeser sedikit. Ya. Ya, nanti untuk penampilan teksnya itu nanti sesuai di sini koordinatnya. Ya. Nah, sekarang tugas kita membuat template game dengan skin warna isi dan loop game. Terus membuat kelas untuk sprite segi 4 dengan label. Ya. Jadi sekarang tugas kita akan membuat template ya untuk skin, warna dan gamenya terus membuat sprite segi empat dengan label. Oke, silakan adik-adik dibuka website Algonovanya. Kita langsung aja ke tugas satu ya di nomor 20 berapa? 24. Ya, 24 ya. Silakan dibuka nomor 24 adik-adik. 24. Nah, ya, dasar membuat game di Pigame. Nah, adik-adik silakan buka ya. Nah, ini kan kosong ya. Kita akan coba mulai melakukan kodenya dari awal, ya. Nah, di sini perintahnya ada di sebelah nih, ya. Nih perintahnya. Yang pertama, buat template game dengan latar belakang dan loop game. Nah, jadi kita buat seperti ini dulu, ya. Sambungkan library Pgame, terus tentukan areanya 500 500 buat latar belakang warna apapun dengan palet RGB. Ya, kita bisa buat putih atau apapun. Terus nyalakan fungsi teks, buat font dan dua keterangan di layar pertanyaan dan jawaban. Terus mulai permainan, pastikan bahwa latar belakang dan keterangan ditampilkan. Ya, jadi tugas yang pertama kita harus bisa menampilkan dulu, ya, si ini ya, si layar dan teksnya. Nah, berarti kita apa yang harus kita tulis? Tadi kan import pgame, ya. Kita ketik dulu import pgame. Terus ya, import pgame. Setelah import pgame, ya, kita panggil
Pgame init. Pgame init. Ya. Baru setelah itu kita buat tadi ya. Untuk yang background, warna, terus waktunya ya. Jam. Nah, ini waktunya ini nanti akan atur ini ya. Press rate apa? FPS-nya. Berarti kita harus ada from random ya. Import random. From random import random. Nah, di game baru setelah itu kita tentukan jam untuk waktunya biar si jendela yang tetap muncul tadi ya. Jam sama dengan pgame time dot clock. Pgame time clock ya. C-nya besar ya. Clock. Nah, terus setelah itu kita tentukan warnanya ya. Kita kasih dulu variabel yang back. Nah, warnanya kita pakai 255 aja ya. 255, 255, 255. Warna backgroundnya kita pakai warna putih. Terus untuk jendelanya, ya, jendela kita atur ukuran jendelanya, ya. Ukuran jendelanya pgame display set mode. Pgame display set mode. Nah, sini kita atur titik koordinatnya mau di mana. Ini kita masih ngaturin ya ukurannya aja dulu. Berarti ya ya, pixelnya berarti di sini, ya. Kita atur coba di 500, 500, ya. Seperti itu. Terus kita isi backgroundnya ya, warnanya. Jendela dot fill, dot fill, jendela dot fill, dot fill. Terus kita gunakan tadi back ya. Back. Nah baru, nah warna ini ya, back ada kan nih. Back tadi kan itu untuk warna latarnya, ya, warna skin. Nah selanjutnya kita buat warna untuk teks sama untuk kotaknya, ya. Nah kita definisikan dulu warnanya di sini, ya. Kita kasih namanya warnanya hitam sama dengan kasih warna hitam itu 0, 0, 0, ya. Terus kita kasih warna biru, biru tua gitu ya. Biru tua ini warna biru muda ya, kita kasih biru muda. Kita coba lihat di ini ya tadi kalkulator. Kita mau pakai warna apa? Ada yang bisa lihat di kalkulator tadi. Ya. Nih, mau warnanya warna apa? Misalnya kita pilih warnanya berapa ya? Nah, ini
200, 200, 255. Nah, berarti kita gunakan nih 200, 200, 255. Misalnya kita mau warnanya kayak gini ya. Kalau misalnya kita lihat tadi mirip gak warnanya kayak gitu? Nah, ya hampir mirip ya. Oh, mirip tuh sama. Ya, 200 berarti warnanya 200, 200, 255. Biru 200, 200, 255. Ya. Nah, setelah kita buat variabel warna, kita buat kelas untuk text area. Ya, kita buat kelas text areanya, kelas text area titik dua ya. Baru tadi kita definisikan init ya. Def init, eh, def init. Nah, parameternya ada self, terus apa lagi? X. Nah, titik X sama Y-nya kita gunakan aja nol. Terus lebar dan tingginya ya. Untuk kotaknya ya. Tadi kan kita udah set untuk skin ya. Nah, untuk kotak teksnya ini lebar dan tingginya kita gunakan ukurannya 10. Ini width 10, height 10 ya. Width 10, height 10, terus colornya non. Color non. Ini besar. Nah, color non. Terus, oh iya titik dua dulu. Baru, nah ini self rectangle. Self rect, self rect sama dengan pgame rect pgame rect eh pgame rect. Nah, kita ambil tuh nilainya x, y, width, height. X, y, width, height. Nah, terus fill color ya. Kita fill color. Self dot fill color. Color ya. Sudah. Terus kita buat lagi. Def. Ini sekarang kita buat fungsi untuk
Set teks ya, menempatkan teksnya. Set teks parameternya self, terus text, terus font size, terus text color ya. Self text font size, font size-nya 10 ya. Terus text color. Text color. Kita pakai hitam. Terus self text text terus self image ya, image sama dengan pgame self image pgame dot font dot font. Ini untuk menentukan fontnya ya, font dan ukurannya. Fontnya kita pakai font default ya, colornya non, sini non, f size dot render, baru text true text color. Text true text color. Itu yang untuk set text ya. Lalu setelah itu kita buat fungsi baru lagi. Def draw. Kita buat parameternya self, terus shift X ya, sama shift Y. Ini untuk menggambar teksnya. Shift X, C, Y. Sini begin draw rect ya. Ini untuk gambarkan ini. Begin draw rect rectangle. Terus di parameternya ada jendela. Terus self fill color dan self rect. Self fill fill color self rect. Baru jendela bleed ya. Jendela bleed ini untuk
menempatkan gambarnya ya. Jendela bed, self image. Nah, di sini dalamnya lagi kita tambahkan lagi dalam kurung self rectangle X tambah shift X ya. Jadi ini biar dia nggak terlalu pinggir teksnya. Jadi dia agak maju sedikit. Terus self rectangle Y, shift Y. Self rectangle Y tambah shift Y. Nah, ya. Itu untuk kelas teks areanya. Setelah itu baru kita buat untuk kartunya, ya. Untuk kartu teksnya. Kita buat di sini, ya. Kartu tanya dengan apa parameternya? Parameternya teks area ya, kelas teks area kita panggil dulu. Teks area. Nah, apa parameter di teks area? Nah, ada X-nya ya, X-nya berapa? Kita gunakan X-nya 120 ya. Terus Y-nya di 100 posisinya ya. X-nya 120, terus 100. Terus width-nya ya. Terus width tuh lebar ya. Width sama height. Width-nya kita pakai 290, lebarnya 70, baru color. Colornya kita pakai biru muda. Bukan biru muda, ini biru ya. Biru. Nah, terus kartu tanya set text ya. Kita panggil set text. Ini parameternya langsung ya. Parameternya ini teksnya apa? Sini kita kasih teksnya tanya ya. Tanya terus ukurannya ya. 70 kebetulan ya. Terus ada kita buat kartu jawab. Kita panggil text area. Nah, kartu jawab ini posisi X-nya kita sama ya. Yang kita turunkan Y-nya. Jadi X-nya di 120, Y-nya di 220. Agak turun ke bawah. Ukurannya juga lebarnya sama 290, tingginya 70. Warnanya kita pakai biru.
Terus kartu jawab, set, teks. Teks. Nah, di sini teksnya kita kasih jawab sama 70 ya. Kita coba dulu sampai sini. Kira-kira ini jalan nggak? Nah, nih. Randin, not found. Oke, kita coba cek. Oh, random, salah. From random import random. Kebalik. Stop deh ya. From random import random. Nah, test is not defined. Berarti salah nih. Itu kan test teks. Tuh ya. Teks. Lagi nggak salah. Nah, tuh kan. Ini harusnya udah jalan. Cuman dia nggak muncul lama. Ya, karena dia cuman munculnya sekali. Nah, gimana biar dia muncul lama? Kita harus buat loopnya. Ya, kita akan buat loopnya. Loopnya kita pakai while. Ya, while satu. Nah, kita panggil kartu tanya draw, kartu jawab draw, kartu tanya titik draw, ya, parameternya 10 10, kartu jawab draw 10, terus kita panggil pgame display update, ya, untuk mengupdate tampilan dari displaynya. Display update baru jam tik jam tik 40. Kita coba sekarang. Muncul nggak ya? Deng. Nah, ini apa nih? Shift. It's not defined. Ada yang salah nih. SHIFT. Shift X. Oh, shiftnya belum define ya. Coba kita cek. Mhm. Shift X. No. Shift Y. No. Eh. Hmm. SHIFT. Betul kan? SHIFT. 24/8. Oke.
Shift X. Ya. Oh, bentar ya. Shift Y. Di game jendela self color self rec. Bleed tuh bleed self image. Ini. Hmm. Bentar ya. Random landing. Kita cek dulu. Ya, coba kita cek. Bentar nanti deh, Kak. Bentar, bentar, Kakak sambil cek. Kakak izin kamar mandi dulu bentar ya.
Kita cek dulu. Oke, ini self x y with w i d t h self kim self text self text size text color tab text ini begin font self x ini oke. Coba. Nah, nih ya. Kayaknya karena spasi tadi. Nah, nih. Ini yang benar gini ya. Jadi selama dia jalan, nanti dia akan tampil nih, tanya jawab. Ya. Ini untuk menampilkan si kotak tanya jawabnya. Ini kakak kirim ya. Coba kita copy semuanya dikirim ke chat Zoom bisa nggak? Tuh bisa tuh. Oke, itu untuk yang tugas satu. Silakan dicoba ada di. Tapi ini karena kita udah jam 8 lebih, kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya ya. Itu dicoba nanti skripnya yang kakak kirim ke chat Zoom. Kita lanjut dulu ke materi yang selanjutnya. Menangani event keyboard ya, keyboard event. Tadi kan kita sudah buat kotaknya ya untuk text area. Nah, nanti text areanya ini nanti dikontrol menggunakan keyboard ya. Nah, nanti ketika keyboard diklik tombol Q ya, nanti dia akan menampilkan pertanyaan acak di yang tombol apa di kotak pertanyaan yang tanya. Terus ketika keyboard klik tombol A, dia akan menampilkan jawaban acak ya di blok jawab. Gimana caranya kita bisa memberikan menampilkan event ini ya? Nah, kalau di pgame ya, perintah yang kita gunakan adalah pgame.event.get. Ya, nanti dia akan kumpulkan event yang terjadi pada frame tertentu di loop. Baru setelah itu nanti ada event.type atau event.key. Ya, nanti jenis event atau nama event. Ya, nanti mereka menerima sorotan. Contoh misalnya ya, key down nanti tombol ditekan, key up tombol dilepas, tidak ditekan. Nah, nanti seperti ini ya. For event in pgame dot event.get ya, nanti dia akan periksa if event type sama dengan pgame keydon, if event k pgame kq.
ya. Jadi dia ngeceknya dua. Kalau K-nya down, berarti diklik. Terus yang diklik adalah Q. Nah, baru dia akan lakukan tindakan. Ya. Jika terdapat event dengan tombol ditekan antara kumpulan event kini dan tombolnya adalah Q, nah baru dia akan melaksanakan tindakannya. Pertanyaan dan jawabannya diacak. Nah, gimana caranya kita mengacak pertanyaan dan mengacak jawabannya? Gimana kita menyimpan kata-kata untuk pertanyaan dan jawaban? Gimana kita bisa memilih dan menampilkan formulasi acak? Ya, nah ini solusinya. Ketika kita mencet Q, nanti dia akan membuat angka acak dari 1 sampai 3. Nah, kalau misalnya dia dapat nomor satu, berarti nanti pertanyaan nomor satu dipasang, ditempel di kotak. Ya. Kalau dapat nomor 2, pertanyaan nomor 2. Kalau dapat nomor 3, pertanyaan nomor 3. Terus gambar ulang blok dengan pertanyaan berbeda. Ya. Nah, nanti berarti tadi kan kita udah buat deskripsi teks area. Baru nanti kita akan membuat blok untuk pertanyaan dan jawaban, baru loop game. Ya. Nah, ini diagram untuk game tanya jawabnya. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan loop di game dengan penanganan tombol Q dan A. Terus paling tidak ada 3 pertanyaan dan jawaban ke game. Baru nanti kita tes gamenya. Ya, kita langsung coba. Nah, kita coba di sini. Nah, di sini kita lanjutkan aja ya codingannya. Nanti di sini kita lanjut untuk nanti while-nya kita ini ya, kita perbaiki. Terus tadi, oh pertanyaannya nih, ya. Pertanyaannya berarti nanti ini yang kita update itu ada di sini ya. Tadi kan kartu tanya draw ini ada di dalam while. Nah, nanti ini kita keluarkan ya. Oh, ini kita stop dulu. Ini kita keluarkan. Dia nggak ada di while, tapi dia ada di luar ya. Dia ada di luar. Setelah itu kita set untuk while-nya. Nah, while-nya masih pgame display update ya. Ini masih di dalam while. Baru tadi kita tambahkan for yang tadi ya untuk pengecekan itunya tadi. Untuk pengecekan tombolnya ya. While nah nanti pgame display update baru kita for event in pgame ya. For event in pgame event get ya. In pgame dot event dot get ya titik dua nih. If event type sama dengan pgame down tadi ya. Kalau misalnya tombolnya diklik ya. Event type ya. Type event type pgame keydon. Pgame dot keydon. Nah, baru nanti dia akan periksa lagi. If event k sama dengan pgame kq ya. If
Event K, kemudian kan game K Q. Nah, baru nanti kita buat angka dulu untuk angka acak ya. Angkanya kita ambil randin dari 1 sampai 3. Kita kasih ininya ya, jaraknya 1 sampai 3. Nah, baru nanti kalau angkanya 1, if angka sama dengan 1, angka sama dengan 1, nah baru kartu tanya set teks ya. Kalau ini kan karena tombolnya Q ya. Jadi kartu tanya set teks ya. Kartu tanya set teks. Nah, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya misalnya apa yang kamu pelajari di algoritmik, misalnya ya. Apa yang kamu pelajari di algoritmics? Eh, terus ukurannya kita ubah jadi 25 ya. 25. Nah, ini kita copy ya. Selanjutnya kan else if ya. Oh, masih if. Berarti ini kita copy aja. Ini kita copy, paste ya, paste. Nah, kalau angkanya 2, nah apa pertanyaannya? Bebas ya pertanyaan adik-adik mau apa? Terserah. Misalnya, bahasa apa yang digunakan di Indonesia? Nah, ya, di Inggris misalnya. Di Inggris. Yang kedua. Terus kalau 3, apa yang tumbuh di pohon mangga misalnya? Tumbuh di pohon mangga misalnya. Tanda tanya, tanya. Nah, ya. Ini kalau misalnya apa? K-nya itu Q. Nah, kalau misalnya K-nya itu A, nah ini kita copy aja. Kita copy, kita sejajarkan. Nah, nih. K-nya A. Nah, berarti di sini kita atur K kartu jawab. Jawab, kartu jawab, kartu jawab. Nah, apa jawabannya? Apa yang kamu pelajari di algoritmik? Python. Python. Apa bahasa yang digunakan di Inggris? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Nah, ini ya, terus. Apa yang tumbuh di mangga? Apa yang tumbuh di pohon mangga? Ya, mangga. Ya, mangga. Gitu ya. Itu kalau misalnya K-nya itu A. Nah, terus di bawahnya
kartu tanya draw sama kartu jawab draw nih setelah ini ya. Setelah ini disejajar sama angka. Kartu tanya draw. Tanya draw 10, 25. Terus yang di bawah kartu jawab. Ya, jawab draw. Ya, kartu jawab draw. Setelah itu jam tik 40. Nah, ini masih while ya. Nah, nih, coba play. Ya, nah, ya. Nah, nanti untuk mulai dia mengklik, kita klik dulu. Baru nanti kita coba klik tombol Q. Nah, tuh, apa yang tumbuh di pohon mangga? Apa yang kamu pelajari di algoritmik? Bahasa apa yang digunakan bahasa Inggris? Ya, di Inggris. Nah, ini setiap kita klik tombol Q, dia nanti pertanyaan akan berubah. Ya, sesuai dengan angka yang kita dapat dari Randin. Di jawabannya juga sama. Mangga, oh ini ada tanda tanyanya salah. Masa ada tanda tanya di jawaban? Kita perbaiki dulu ya. Mangga, Inggrisnya pertanyaan. Nah, play. Ya, ini. Kita klik tanya Q. Apa yang kamu pelajari di algoritmik? Klik A, Python, sesuai. Terus Q lagi, apa yang tumbuh di pohon mangga? Bahasa Inggris. Nah, ini kan nggak cocok ya. Klik lagi Q. Apa yang kamu pelajari di algoritmik? Bahasa Inggris. Ya, nggak cocok. Oh, mana nih kamera? Ya, jadi kayak gitu. Klik lagi Q. Eh, Q. Apa yang kamu pelajari di algoritmik? Mangga. Bahasa apa yang digunakan bahasa Inggris di Inggris? Mangga. Ya. Apa yang tumbuh di pohon mangga? Mangga. Apa yang tumbuh di pohon mangga? Mangga. Oh, dia di mangga terus. Nggak berubah. Piton. Apa yang mulai jadi algoritmik? Mangga. Gitu ya. Karena dia gunakan angka acak. Jadi setiap kita klik, nah nanti pertanyaan dan jawabannya berubah. Oke, seperti itu. Nah, ini tadi tambahannya dia hanya di sini aja ya. Di while-nya ini kita ubah. Mana? Terus kartu draw yang ini tadi kita keluarkan ke luar. Ya, kartu draw yang ini itu untuk menampilkan ini ya, biar tampil tanya dan jawab. Nah, untuk berubahnya kita klik dulu, nanti baru ya. Dia akan periksa event keyboard. Nah, kalau misalnya kita klik Q, nah pertanyaan berubah. Klik A, jawabannya berubah. Apa yang tumbuh di pohon mangga? Piton. Yuk, bahasa apa yang digunakan bahasa Inggris di Inggris? Python. Apa yang kamu pelajari di algoritmik? Bahasa Inggris. Apa yang kamu pelajari di algoritmik? Python. Nah, ini benar ya. Nah, jadi gamenya seperti itu. Apa yang tumbuh di pohon mangga? Mangga, benar. Bahasa apa yang digunakan di Inggris? Python, salah ya. Jadi gamenya seperti ini. Oke, silakan dicoba adik. Ini kakak kirim ke chat Zoom bisa nggak? Oh, nggak bisa. Chat Zoom nggak bisa. Kakak kirim ke grup WhatsApp ya. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Udah nggak bisa pas tuh. Di pas tuh. Nah, silakan dicoba ada nih. Ya. Jadi hari ini kita mencoba membuat game tanya jawab. Nanti kalau misalnya udah selesai, ya, ada di klik checklist, checklist, terus kirim tugas untuk ditinjau. Terus tingkat berikutnya, ini tinggal dijawab aja. Apa yang paling membantu memahami topik baru? Apa gitu ya? Misalnya tugas yang dikerjakan bersama guru, checklist. Kalau sudah, berarti sudah selesai. Oke?
Ini nanti materinya dari bisa baca di sini ya. Big game dan lain-lain, semuanya bisa dibaca di sini. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Kita ada waktu 7 menit lagi. Silakan. Hani Rahman, Bening, Omar, Jason, silakan dicoba. Kalau ada yang bertanyakan boleh. Nanti Gaga bantu. Coba ya, biar ada yang bisa. Harusnya ada di itu dicobanya itu bareng tadi waktu sama kakak ngetik codingnya, ada di juga ngetik codingnya, baru kita coba bareng. Silakan ada dik, kalau ada yang mau tanyakan. Omar, bisa? Omar, Jason, Bening, Hani Abdurrahman, mana nih? Ada dik, Bisa Kak. saya. Silakan. Kita ada waktu 6 menit lagi. Silakan kalau ada yang mau tanyakan boleh. Dicoba. Terus ada adik ini ya, di save jadi modul terus kirim ke kelas grup. Ya nanti kakak cek. Tapi nggak usah deh. Itu kan nanti di ini aja. Yang penting ada adik ini ya di sini dicek. Gak usah di save lah. Karena kalau di save kan nanti ini. Nih di sini yang penting di sini. Ntar. Yang penting di sini. Nah, ya, ada diselesaikan semuanya. Terus dicoba di play. Nah, nanti di sini ada di klik checklist ya. Checklist, checklist, baru nanti klik di sini tadi. Ada serahkan gitu ya, atau apa tadi tulisannya. Sampai nanti berubah warna nomor satunya jadi warna kuning, terus warna duanya juga, warna nomor duanya juga jadi warna kuning. Ya, sampai harus seperti itu. Biar nanti bisa kakak cek. Silakan ada kalau ada yang mau tanyakan. Nanti jam 8.29, 28, 29 kita rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan dicoba kakak cek ya dari yang udah buka website siapa aja nih. Wah nih yang baru yang udah ngumpulin Ani Abdurrahman, Anissa Dinata, Omar, Jason sama Bening belum. Silakan coba dan kumpulkan ya. Skripnya itu tadi, codingannya tadi kalau udah kakak kirim, silakan dicoba. Kita ada waktu 4 menit lagi ya. Silakan.
Ya, jadi kita sudah jam 8.29. Kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa yang ingat tadi kita udah pelajari apa aja hari ini? Omar, Bening, Hani Abdurrahman, Jason, sudah ingat? Hari ini kita sudah pelajari library baru ya. Library khusus untuk pembuatan game, namanya Pgame. Ya, di Pgame ini ada banyak fungsi dan perintah yang bisa kita gunakan ya untuk bisa membuat dasar dari game di Python. Ya, tadi kita sudah coba ya di pembuatan game tanya jawab. Nah, nanti adik-adik sih silakan dicoba ya, dicoba latihan biar ingat karena minggu depan pasti nanti kita akan melanjutkan tentang library Pgame ini. Ya. Jadi karena waktu kursus kita udah selesai, materi kita cukup sampai di sini. Sebelum kelas ditutup, ada adik ada yang mau tanyakan? Hanif, Omar, Bening, Jason, Tidak ada. nggak ada. Yang belum mencoba sama yang belum dikumpulkan codingannya nanti diselesaikan ya. Sampai nomor satu dan nomor duanya harus berubah jadi warna kuning. Oke? Kalau tidak ada yang mau tanyakan, kakak cukupkan materi kelas kita hari ini sampai sini. Ya. Terima kasih adik sudah hadir di kelas hari ini. Hanif, Bening, Omar, Jason. Terima kasih adik sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Oke, dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Hanif, Omar, Bening, Jason. Sampai ketemu di kelas minggu depan.